Alotnya negosiasi damai membuat perang Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut. Hingga kini, negosiasi terus diupayakan hingga melibatkan negara lain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri kunjungannya ke Beijing dengan pertemuan tertutup di kediaman resmi pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebelum kembali ke Washington. Trump menyebut bahwa Tiongkok memiliki pandangan yang sama tentang keinginan berakhirnya perang. Amerika Serikat juga bilang bahwa Tiongkok sepakat bahwa Iran seharusnya tidak memiliki senjata nuklir. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. And we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. Sementara itu, Xi Jinping mengatakan saat ini situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Xi juga bilang perdamaian Amerika Serikat dan Iran lebih banyak memberikan manfaat daripada konflik yang turut merugikan Tiongkok. 中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Pengamat hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Syah bilang, pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping berpeluang membangun stabilitas dunia, terutama karena Tiongkok dikenal lihai dalam diplomasi. Pertemuan kali ini dapat dikatakan konstruktif secara strategis dan mampu membangun stabilitas dunia, walaupun China menolak kalau dianggap bahwa ini ada hubungannya dengan Thucydides trap. China sangat simpatik, China sangat lihai dalam diplomasi. Dia menyimpan informasi tersebut dan akan menggunakannya secara bertahap karena China tahu persis dia sama Iran adalah sama-sama negara dengan peradaban tinggi, sudah berusia 4.500 tahun dan China juga sadar Iran itu mengerti bagaimana mengelola suatu dunia yang damai dan menghargai hukum internasional. Keterlibatan Tiongkok yang dikenal memiliki kemampuan diplomasi yang baik diharapkan mampu meredam konflik Amerika Serikat dan Iran. Dunia pun menanti apakah Tiongkok mampu membuka jalan damai. Sebelumnya, Saudara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Forum BRICS di New Delhi, India, yang digelar di tengah tingginya ketegangan kawasan. BRICS sendiri adalah kelompok 11 negara yang bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan geopolitik termasuk Indonesia. Melalui Wakil Menteri Luar Negerinya, Kazem Garibabadi, Iran berharap forum ini menegaskan penolakan terhadap penggunaan agresi militer terhadap negara anggota manapun. Ia juga menyoroti sikap salah satu negara tetangga anggota BRICS yang dinilai memberikan wilayahnya untuk digunakan Amerika Serikat dan juga Israel saat konflik dengan Iran berlangsung. Pernyataan ini menegaskan dorongan Iran agar BRICS ini mengambil posisi lebih tegas terhadap isu keamanan dan kedaulatan negara anggota. مشکلات و پیچیدگی‌های هم مواجه هستیم. خب مطلع هستید که یکی از کشورهای همسایه عضو بریکس هست که متاسفانه در طول تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هم سابقه خوبی از خودش نشون نداده و قلمرو به خودش رو در اختیار متجاوزان قرار داده که خب در این نشست هم ما با مشکلاتی از ناحیه این کشور مواجه هستیم، ولی خب به بحث‌های خودمون در چارچوب این بیانیه ادامه خواهیم داد تا ببینیم که چگونه اعضای بریکس این حس پایداری، همبستگی و تمامیت خودشون رو نسبت به این مسائل مهمی که جهان و منطقه با اون مواجه هست نشون خواهند داد. Di tengah perang Amerika Serikat dan juga Iran, Donald Trump dan Xi Jinping bertemu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota BRICS. Apakah yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran ini sebagai langkah diplomasi kedua negara? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi Adisti. Ya, kita lihat Trump ini bertemu dengan Presiden Xi, kemudian juga Menteri Luar Negeri Iran beberapa kali, atau saya lupa beberapa kalinya, juga sempat bertemu dengan pemimpin dari Tiongkok ini juga. Nah, apakah benar Tiongkok ini menjadi epicentrum baru dunia setelah Amerika Serikat sudah mulai menurun? Ya, kalau saya lihat memang Cina bisa berperan sebagai epicentrum baru dan itu memang yang diharapkan oleh kedua belah pihak ya yang bertikai, yaitu Amerika dan Iran. Karena begini, kita tahu bahwa Cina sebuah negara besar dan Cina memang sangat kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran. Tapi di sisi lain, Cina ini mau dalam batas-batas tertentu bekerja sama dengan Amerika Serikat karena ada kepentingan ekonomi dari Cina terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu, Cina bukannya tidak mungkin, dia bukan sebagai mediator sebagaimana Pakistan, tetapi dia yang akan melakukan sejumlah eksekusi yang menjadi permintaan dari Amerika maupun Rusia. Kita tahu sekarang ini kan Operation Epic Fury sudah dinyatakan berakhir oleh Menlu Rubio Amerika Serikat. Dan sekarang isu yang terbesar itu berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah Selat Hormuz dan kedua adalah senjata nuklir dari Iran. Kalau Iran sendiri terkait dengan senjata nuklir, mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Tetapi kalau misalnya nuklir untuk tujuan damai, tentu hak dari setiap negara untuk bisa melakukan hal tersebut. Sementara Amerika Serikat mengatakan senjata nuklir tidak boleh dan program nuklir untuk tujuan damai pun itu baru boleh setelah 20 tahun sejak sekarang ini. Jadi ada pembatasan. Nah, ini yang kemudian mungkin disampaikan ke pemerintah Cina dan kita dengar bahwa Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Donald Trump, setuju bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dan memang seperti itu, ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya, karena menurut perjanjian Non-Proliferation Treaty, NPT, memang hanya ada 5 negara yang boleh mempunyai senjata nuklir, yaitu Cina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, jelas Cina juga akan mengatakan, ya betul, Iran tidak boleh punya senjata nuklir begitu. Tetapi nanti ada perdebatan bagaimana dengan nuklir untuk tujuan damai. Kalau Amerika Serikat kan tidak boleh, paling tidak sampai 20 tahun ke depan. Tapi kalau Iran minta, ya boleh dong untuk pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Nah, di sini kemungkinan besar saya melihatnya bahwa Cina bisa mengeksekusi, yaitu dia akan menjadi penjamin bagi Amerika Serikat bahwa Iran itu tidak akan mengembangkan kemampuan nuklirnya itu untuk mengarah ke senjata nuklir. Nah, memang kemudian ada perdebatan berikutnya adalah berkaitan dengan uranium yang sudah diperkaya oleh Iran sebanyak kira-kira 400 kilo. Nah, ini bagaimana? Karena Amerika Serikat menghendaki bahwa uranium itu dibawa ke Amerika Serikat dan disimpan di sana. Iran tidak mau. Rusia memang menjadi pihak yang mengatakan bahwa kalau misalnya setuju, ya sudah simpan aja di kami. Nah, tapi Amerika Serikat tidak setuju. Nah, bukannya tidak mungkin bahwa peran untuk menyimpan uranium itu akan diambil oleh Cina. Ya, saya belum tahu apakah ada kesediaan dari Cina, tetapi alasannya adalah karena Cina tahu bahwa Iran pasti mengatakan bahwa itu tidak boleh kemana-mana, tetapi karena Cina mengatakan bahwa Iran itu memang ditekan oleh Amerika Serikat sehingga mau tidak mau Cina akan mengatakan silahkan kalau misalnya mau disimpan di Cina. Nah, itu yang Cina merasa bahwa Iran itu merasa bahwa Cina itu kan mempunyai ketergantungan terhadap minyak mereka. Jadi Iran mengatakan, oke, akan saya setujui kalau itu ada di Cina, bukan di Rusia, karena Rusia tidak punya ketergantungan terhadap Iran.
tapi Cina mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap Iran untuk Minyak. apa namanya minyaknya itu untuk pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang kemudian saya mau tanyakan kepada Prof. Hik begitu ya. Usai pertemuan Trump dan juga Presiden Xi, apakah kemudian Tiongkok ini masih sepenuhnya berada di belakang Iran ketika ya, Iran kita tahu juga bergantung dari hal ekonomi kepada Cina. Dan juga sebaliknya, Cina sendiri kemudian bergantung soal minyak tadi Anda sebutkan. Nah, kalau untuk di harian Kompas yang terbit di hari ini, Trump ini pulang dengan riang. Cina setuju membeli 200 pesawat Boeing. Cina juga berminat membeli minyak dan kedelai dari Amerika Serikat. Bagaimana posisi saat ini Tiongkok atau Cina di mata Iran saat ini? Benarkah ini semakin dilematis atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari sisi Iran, saya melihatnya bahwa boleh saja Cina akan membeli berbagai produk yang dihasilkan oleh Amerika Serikat dan memang tujuan Trump datang bertemu dengan Presiden Xi Jinping utamanya adalah masalah ekonomi. Bagaimana intinya adalah di Amerika Serikat akan terbuka lapangan pekerjaan. Maka beliau itu sangat senang, gembira ketika ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping bahwa Cina akan membeli ratusan pesawat Boeing karena itu akan membuka banyak lapangan pekerja. Nah, ya tapi permasalahannya adalah Xi Jinping dia masih dalam tataran yang menurut saya normatif ketika memberikan jaminan berkaitan dengan Selat Hormuz. Bahwa Selat Hormuz harus dibuka, setuju, Selat Hormuz pasti harus dibuka karena Cina mempunyai ketergantungan minyak. Tetapi bagaimana cara membuka Selat Hormuz itu, Cina itu saya yakin tidak akan setuju dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat menggunakan kekerasan, menggunakan senjata begitu ya. Nah, kita tahu juga bahwa Prancis dan Inggris sudah membentuk aliansi untuk nantinya kapal-kapal tanker yang akan keluar dari Selat Hormuz itu akan dikawal. Jadi tidak akan diserang oleh Iran, tapi juga tidak diserang oleh Amerika Serikat. Bahkan Prancis mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Ya, apa yang mereka munculkan ide ini dan mereka berkomunikasi dengan pihak Iran. Nah, saya melihat bahwa Cina pun juga akan mengatakan, ya kita akan setuju kalau ini dibuka, tapi harus ada jaminan bahwa Iran tidak lagi diserang oleh Amerika dan Israel. Karena bagi Iran, kenapa Selat Hormuz ini dijadikan bargaining chip? Karena Iran merasa bahwa untuk dia bisa survive, maka dia perlu dunia berada di belakang mereka dengan cara menutup Selat Hormuz ini. Jadi memberi tekanan kepada Amerika Serikat. Dan ini kan yang dilakukan oleh Cina ketika mungkin berbicara dengan Amerika Serikat bahwa Selat Hormuz akan dibuka, tapi saya yakin caranya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Misalnya berkoalisi untuk menyerang Iran, itu tidak akan terjadi. Oke, diplomasi Hormuz ini tampaknya sangat krusial dan memang harus menjadi bahasan utama begitu antara Amerika Serikat, Tiongkok dan juga Iran. Tapi kemudian yang secara bersamaan Menteri Luar Negeri Iran juga menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota BRICS. Nah, apa sebenarnya yang ingin dimainkan saat ini atau strategi apa yang saat ini dimainkan oleh Iran? Bahkan Iran mengatakan bahwa BRICS ini harus mengambil posisi lebih tegas terhadap isu keamanan dan juga kedaulatan negara anggota. Benarkah dengan pertemuan Xi dan juga Trump ini akan memberikan jarak antara Iran dan juga Tiongkok? Ya, jadi pertama ya kita perlu pahami bahwa BRICS ini kan dibangun oleh negara-negara yang mungkin mereka tidak mau punya ketergantungan secara ekonomi dari negara-negara G7. Tidak mau ada punya ketergantungan terhadap mata uang, misalnya mata uang yang selama ini dipakai adalah dolar. Mereka harus punya alternatif. Bahkan arsitektur perekonomian internasional itu tidak ditentukan oleh negara-negara G7. Jadi harus ada alternatif. Nah, apa yang dilakukan oleh Iran kemarin ini adalah minta kepada BRICS untuk memperluas ya permasalahan, jangan bicara soal ekonomi, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan politik internasional. Karena apa?
Iran merasa bahwa dia sebagai anggota itu dizolimi oleh pihak Amerika Serikat yang melancarkan serangan terlebih dahulu tanpa Iran melakukan serangan apapun. Lalu kan pertanyaannya, masa kami yang diserang terlebih dahulu, lalu kemudian harus bertekuk lutut dengan kehendak dari Amerika Serikat, dan Anda semua negara-negara BRICS ini diam semua. Apa peran dari BRICS kalau misalnya seperti itu? Nah, dalam konteks seperti ini yang saya pahami dari Menlu Araghchi dari Iran mengatakan bahwa kita harus masuk ke sana. Ya, jangan cuma masalah ekonomi saja. Nah, Araghchi juga mungkin dugaan saya mengatakan bahwa kalau kita tidak Anda bantu, kami ini tidak kami bantu, itu coba lihat nih, dengan penutupan Selat Hormuz, itu harga minyak dunia akan melambung dan itu akan berdampak pada semua negara. Iya, walaupun misalnya Rusia sudah punya banyak minyak, Amerika punya banyak minyak, tapi harga pasar dunia itu kan ditentukan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Jadi ini yang menjadi bargaining chip untuk, katakanlah, Iran mengatakan kepada negara-negara BRICS untuk tolong bantu saya untuk menghadapi Amerika Serikat, dan ini semua kan kita bangun untuk menghadapi Amerika Serikat, negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat di G7. Masa Anda nggak mau bantu? Kira-kira seperti itulah. Oke, nah terkait dengan pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi begitu, apakah Anda melihat apakah nanti akan ada dampak perubahan jarak begitu ya antara Iran dan juga Tiongkok, hubungan yang sempat kita lihat sangat mesra dalam hal perekonomian dengan adanya pertemuan kedua negara tersebut begitu, Amerika Serikat dan juga Tiongkok kemarin. Dan apakah kemudian nantinya Tiongkok memang benar-benar bisa menjadi penengah antara Amerika Serikat dan juga Iran? Saya rasa tidak ya, tidak dalam artian bahwa mungkin dunia melihat pertemuan ini untuk melihat bahwa ada penurunan ketegangan antara dua negara besar ini yang saling berkompetisi. Tetapi tidak mungkin kemudian mereka lebih bermesraan bahkan menjadi sekutu satu sama lain begitu ya. Memang ada yang berpikir bahwa bagaimana kalau dunia ini tidak ditentukan oleh G7, negara-negara yang masuk dalam kelompok G7, tapi ditentukan oleh G2. Seolah-olah dunia ini hanya ditentukan oleh Amerika Serikat dan Cina. Amerika Serikat di Western Hemisphere, selebihnya Cina. Nah, tentu ini kalau dalam pandangan saya tidak mungkin ini bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Tidak tahu kalau misalnya dalam waktu yang jangka panjang. Tetapi Trump datang ke Cina itu untuk memastikan bahwa masalah ekonomi Amerika Serikat akan meningkat, dan itu yang melahirkan MAGA. Tetapi pada waktu Menlu Rubio akan bergabung dalam pertemuan di Cina kemarin itu, dia memberikan wawancara mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa melihat wajar kalau misalnya Cina itu mau unggul secara ekonomi di dunia ini, ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita Amerika Serikat mau melihat Cina lebih unggul daripada kita? Tentu tidak. Bahkan dia mengatakan kalau saya menjadi pemerintah Cina, ya memang apa yang dilakukan oleh Cina sekarang ya memang benar. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah Amerika Serikat mau? Nah, tentu Amerika Serikat tidak mau. Dia ingin lebih unggul daripada Cina. Nah, ini yang katakanlah eksekusi permasalahannya itu bukan di mana di Menteri Luar Negeri Amerika atau Presiden Amerika, tapi di CIA yang memang mereka para birokratnya punya tujuan bahwa Amerika harus unggul di dunia. Nah, kalau misalnya siapapun yang katakanlah menjadi pesaing mereka, mereka akan segera hadapi. Dan mereka melihat bahwa Cina itu adalah negara yang akan berkompetisi menjadi unggul di dunia ini, sehingga mereka akan hadapi. Tapi sekali lagi, Trump hadir ke Cina ini kan dalam rangka untuk membangun hubungan perdagangan, kerjasama, tetapi bukan masalah kemudian Cina akan ditekuk lututnya begitu, tidak, tetapi bagaimana Cina mau membeli produk-produk Amerika, membuka lapangan pekerjaan, lalu banyak perusahaan-perusahaan Amerika bisa melakukan penetrasi pangsa pasar Cina, karena pangsa pasar Cina ini besar sekali. Ya, kita tahulah kalau misalnya
uh, ada YouTube dan lain sebagainya, sosial media yang bisa beroperasi di Amerika tapi tidak bisa beroperasi di Cina. Mereka di Cina mereka punya sendiri begitu ya, karena memang pangsa pasarnya untuk pelaku usahanya itu sangat besar seperti Oke, itu. Anisti. oke. Nah, terakhir saya ingin tanyakan, walaupun memang pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Xi dan juga Presiden Trump ini lebih banyak dominan adalah soal membahas kesepakatan kedua negara dalam hal ekonomi begitu ya, untuk bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tapi tentu ada hal yang kemudian juga dibahas, salah satunya soal geopolitik. Hal ini terbukti dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Xi yang mengatakan bahwa melihat situasi geopolitik saat ini seharusnya Amerika Serikat dan juga China ini bukan sebagai rival tapi kemudian sebagai sahabat begitu ya. Nah, apakah nantinya akan ada hal-hal atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam hal ini lebih dominan untuk bisa menyelesaikan antara Amerika Serikat dan juga Iran? Kemungkinannya menurut Anda besar atau kecil? Jadi kalau saya melihatnya begini, kita tahu Epic Fury kan sudah diakhiri dan kemudian di dalam negeri Trump tidak mendapat dukungan dari rakyatnya, approval rating jatuh begitu ya. Lalu di Kongres terus terjadi perdebatan antara Demokrat dengan para menteri Trump, menteri perang, menteri luar negeri, dan bagi Iran apa yang dilontarkan oleh Partai Demokrat itu yang merupakan suara dari Iran, mempertanyakan apakah dana yang besar dikeluarkan itu mampu membuat Iran kalah perang gitu ya, yang mereka juga para partai Demokrat itu mempertanyakan Selat Hormuz kok kalau menang kenapa belum dibuka juga gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi itu yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Nah, Iran mengatakan bahwa kami ini tidak akan melakukan serangan balasan kalau kami tidak diserang. Nah, sementara kita tahu oleh Pakistan dimediasi, tetapi sampai hari ini proposal tidak bisa disepakati karena tuntutan yang tinggi dari pihak Iran dan Amerika Serikat. Jadi saya melihatnya adalah bahwa perang ini tidak ada misalnya kesepakatan damai, tidak ada. Perang ini akan diambangkan seperti sekarang ini ya, karena gencatan senjata sudah dinyatakan dan gencatan senjata itu tidak ada batas waktunya. Nah, kemudian yang jadi isu besar itu adalah bagaimana dengan Selat Hormuz. Disinilah Cina akan punya peran. Dan Selat Hormuz bagaimana bisa dibuka kembali, dinormalkan untuk dunia ya, tidak hanya untuk Amerika tapi untuk dunia. Dan yang kedua adalah isu berkaitan dengan nuklir yang tadi saya katakan di awal bahwa Cina akan bersedia untuk menjadi penjamin ya, membuat Amerika Serikat tenang ya, dan kemudian membuat Iran juga tenang bahwa tidak ada kemudian Amerika Serikat mau menekuk kedaulatan dari Iran seperti itu. Jadi Tiongkok akan mengambil peran lebih begitu di diplomasi Hormuz ini, termasuk juga sebagai negara penjamin terkait dengan nuklir tadi yang dikatakan Anda. Terakhir, singkat saja Pak Hikmahanto, kita tahu Menlu Iran bertemu di pertemuan Forum Bridge gitu ya, untuk bisa memberikan masukan kepada Bridge ini agar lebih tegas lagi. Tidak hanya soal kesepakatan ekonomi, tapi kemudian juga soal kedaulatan, termasuk juga keamanan geopolitik begitu. Apakah nanti suara yang kemudian diaspirasikan oleh Iran ini akan didengar oleh Forum Bridge ini, menurut Anda? Iya, pasti akan didengar ya. Karena dalam forum ini juga mereka tahu bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini, terutama penutupan Selat Hormuz ini berdampak pada harga minyak yang melambung. Dan di banyak negara, termasuk di BRICS, itu dampaknya sangat luar biasa ke dalam negeri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Araghchi ini tentu sangat didengar dan tentu akan berharap kepada negara ketiga bukan sebagai mediator tapi sebagai penjamin ya, penjamin, aliansi penjamin untuk memastikan bahwa kita akan bisa kembali ke situasi normal di mana Selat Hormuz akan terbuka seperti itu. Oke, baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia untuk perspektifnya. Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum, selamat pagi.